menjadi Islam dengan bersyahadat itu, sebenarnya syahadat itu bukan ditaruh di nomor satu, Mas. Itu harusnya di puncaknya gitu. Puncaknya Puncak malahan ya. dari hidup itu syahadat. Semua terjadi di dalam diri kita. Dan itu harus mengalami suatu proses goncangan yang hebat di dalam diri kita yang disebut sebagai kiamat itu. Kiamat itu artinya bukan hancurnya seluruh alam semesta ini lalu besok nggak ada apa-apa gitu, enggak. Tapi kiamat itu adalah kehancuran sekaligus kebangkitan. Isa itu artinya adalah roh kita yang lebur ke sumbernya gitu. Gitu. Memerangi Dajjal. Dajjal kita tuh siapa? Ya aku dua gitu. Aku dua adalah roh kita sendiri sampai akhirnya lebur ke dalam Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan itu nggak ada siapa-siapa lagi, Mas, gitu. Kalau kita masih ada aku dua, di hadapan Tuhan masih ada si aku itu. Nah, kalau kita kasih sayang, nanti juga kita memberi gitu ya. Ngalir, terus rezekinya ngalir, energinya ngalir. Lalu tubuh energinya ngalir, tubuh pengetahuannya bisa ngalir. Jadi dapat inspirasi, dapat apa. Tubuh fisiknya memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Jadi self-healing. Oke teman-teman, jadi beliau sekali lagi tidak perlu kita perkenalkan lebih detail ya, mantan bankir, terus kemudian sekarang jadi praktisi kesadaran, ngajar. Tapi Mas Sony ini nggak mengejar gelar, tapi memang benar-benar apa ya, menjalani peran gitu. Tidak berbicara tentang Tuhan, tapi beliau itu mempersilahkan Tuhan berbicara melalui hidupnya gitu ya. Kayaknya itu yang saya tangkap deh, itu keren pokoknya Mas Sony. Jadi mungkin itu bentuk tertinggi dari ibadah gitu ya. Mas Sony, lagi-lagi saya pengen mengulang-ulangnya tentang bahwa jenengan kan sering menyebut kita ini sebagai alat Tuhan gitu. Pertanyaannya, bagaimana ya cara agar manusia itu bisa rela menjadi alat Tuhan, bukan alat egonya sendiri gitu, Mas? Makasih Mas Hendra. Jadi terima kasih teman-teman Ngaji Roso ya udah diundang lagi ke sini. Setelah cukup lama kita nggak berjumpa. Jadi kalau kita bicara tentang alat Tuhan kan, pertama kita harus tahu dulu maksud Tuhan memercikkan roh dari sumber roh. Tuhan kan sumber dari roh ya. Memercik menjadi roh kita, itu tuh tujuannya apa gitu. Karena ini semua tuh pasti ada maksudnya gitu. Nah maksudnya apa? Maksudnya itu pertama untuk, yang maksudnya pertama, satu-satunya adalah untuk mewujudkan, mewujud. Jadi dari Allah, sumber roh, kemudian mewujud menjadi roh-rohnya, memercik menjadi roh-rohnya, yaitu kita semua. Nah, melalui roh-rohnya ini, Tuhan hendak memercik dan mewujudkan dirinya gitu, mengejawantah, manifest, mewujud gitu ya, untuk dapat mengalami pengalaman-pengalaman ketuhanan gitu, sifat-sifat Tuhan gitu. Kemudian kehendak-kehendak Tuhan gitu, ilmu-ilmunya, kesadaran-kesadarannya gitu, lewat roh-rohnya yang masing-masing terpercik gitu. Dan seperti misalnya rohnya saya sama rohnya Mas Hendra gitu, sama-sama berasal dari Tuhan, tapi Tuhan punya kehendak mengalami pengalaman Tuhan lewat pengalamannya Mas Hendra, rohnya Mas Hendra, dan saya tuh bisa beda gitu, nggak ada yang sama. Kayak daun aja, daun itu semua nggak ada yang sama gitu. Nah, misalnya gini, Tuhan sumber roh yang maha mendengar. Kalau Tuhan tidak memercik menjadi roh, maka yang disebut mendengar itu kan nggak ada. Karena Tuhan mendengar lewat percikan rohnya. Jadi
Buktinya apa Tuhan maha mendengar ya? Buktinya teman-teman Mas Hendra sekarang bisa dengerin saya gitu. Lalu Tuhan maha berkata-kata. Ini saya lagi ngomong gitu. Jadi artinya bukti Tuhan maha berbicara, maha berkata-kata adalah melalui percikan rohnya yang diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman ketuhanan yang namanya maha berkata-kata gitu kan. Lalu dibilang Tuhan maha pengasih. Nah, kalau disebut Tuhan maha pengasih, buktinya apa? Buktinya saya dialiri oleh sifat Tuhan yang maha pengasih untuk menjadi rohnya yang suka mengasih gitu. Tuhan maha kasih sayang. Buktinya apa? Saya dikasih kesempatan Tuhan memercik melalui rohnya untuk mengalami pengalaman Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu. Jadi ketika saya berkasih sayang dengan sesama, sebenarnya itu adalah mengalami pengalaman Tuhan untuk mewujudkan sifat-sifat Tuhan yang tadinya tidak wujud, jadi wujud gitu. Nah, menjadi alat Tuhan adalah memasrahkan seluruh, jadi Islam itu ilmu tertinggi Mas ya. Di situ ada pasrah dan berserah. Memasrahkan seluruh apa yang ada di luar kita, hidup duniawi, harta, apapun itu, termasuk hidup kita sendiri, kita pasrahkan kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua, menyerahkan. Jadi memasrahkan tuh bahasa Inggrisnya adalah surrender, menyerahkan tuh bahasa Inggrisnya submission gitu. Jadi menyerahkan aku kepada sang aku, untuk dua-dua ini kita pasrahkan dan kita serahkan supaya Tuhan bisa pergunakan seluruh roh, diri, jiwa, otak, pikiran, hidup kita itu untuk dipergunakan Tuhan untuk mengalami sifat-sifat Tuhan, mengalami kehendak-kehendak Tuhan, mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan, mengalami kesadaran dari Tuhan, mengalami ilmu-ilmu Tuhan gitu, melalui hidup kita gitu. Jadi sebenarnya ketika kita udah memasrahkan semuanya dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan itu menggunakan hidup kita gitu. Nah, kita ngapain? Kita menyaksikan. Kita yang menyaksikan. Kita menyaksikan. Menyaksikan Tuhan melakukan segala-galanya dalam hidupku gitu. Itu namanya syahadat. Syahadat. Ya. Oke. Tapi sebelum syahadat, harus dimatikan dulu kan. Semua ego. Diri, aku 1, 2, 3, 4. Aku 4, 3, 2. Jadi kita bisa pulang aku 1 kalau nanti teman-teman nonton 3 Fakir. Yeah. Mematikan semuanya kan. Yang dari kita ini. Namanya mati syahid gitu. Mati, kemudian kita syahid. Syahid itu mematikan semua yang kita lakukan dan membiarkan Tuhan melakukan segalanya. Saya syahid. Saya itu bersyahadat. Bukan menyaksikan. Yang itu ya, Mas Sony bukan ya? bukan yang bunuh diri pakai bom itu ya. Orang bukan. Iya. Mati syahid artinya diriku udah mati. Setelahnya aku hanya syahid, syahadah, menyaksikan. Okay. Menyaksikan tuh tidak melakukan berarti. Keren. Jadi tidak melakukan tuh artinya kayak ini handphone ya. Dia bisa pindah dari sini ke sini, tapi dia nggak ngapa-ngapa gitu. Oke. Yang mindahin tuh tanganku gitu. Dia hanya menyaksikan aja gitu. Nah, ketika si handphone ini sudah nggak punya kehendak sendiri, semuanya dialirkan. Artinya handphone ini udah kembali kepada Tuhan, dirinya udah mati. Dan kemudian jadi syahid, syahadat. Baru Tuhan bisa pakai aku ini sebagai alat Tuhan gitu. Apapun yang Tuhan alirkan dan kehendaki terjadi, maka terjadilah. Kun fayakun. Ini namanya pembebasan. Jadi selama ini hidup kita diatur oleh saya, aku. Sehingga ketika aku melakukan segala-galanya untuk hidupku, aku mendapat konsekuensi dari perbuatanku. Gitu. Nah, apa yang aku lakukan akan aku terima akibatnya. Dan seringkali karena aku yang melakukan bukan Tuhan, maka banyak karma-karma buruk yang kita tanam sekarang akan kita tuai nanti. Tetapi ketika kita sudah menjadi alat Tuhan, yang tadi mati syahid itu, segala hidup kita hanya syahadat, menyaksikan Tuhan yang melakukan, maka apapun yang kita lakukan, ada karmanya nggak? Nggak ada. Jadi hidup itu kehendak Tuhan aja.
apapun yang terjadi, ya pasti itu yang terbaik kan. Oke. Nah, kita nggak ikut kayak menikmati juga, menyaksikan aja. Jadi waktu kita dapat kebaikan gitu ya, itu bukan yang weh hore gitu, enggak. Kita menyaksikan aja Tuhan bekerja gitu. Nah, itu namanya alat gitu. Alat Tuhan itu artinya itu. Dan itu ibadah paling tinggi karena ketika itu maka Tuhan sudah menggunakan seluruh diriku untuk menjalani hidup dengan tidak melakukan apa-apa gitu. Mas, Doing nothing gitu. Nah, kalau udah begitu maka barulah yang disebut rencana-rencana Tuhan itu terjadi, kesadaran mengalir, berbuat baiknya dengan full kasih gitu. Wah, kalau berbuat baik itu full kasih, nggak ada diri kita, Mas. Itu balasannya berlipat-lipat, nggak karu-karuan, Mas, gitu. Karena yang Tuhan lihat tuh bukan perbuatan, tapi kasihnya, misalnya. Baru nanti namanya, oh, hidup itu hanya penyaksian, gitu. Jadi, syahadat itu, menjadi Islam dengan bersyahadat itu, sebenarnya syahadat itu bukan ditaruh di nomor 1, Mas. Itu harusnya di puncaknya, gitu. puncaknya malahan, Puncak ya. dari hidup itu syahadat. Betul. Gitu. Tapi bisa nggak Mas diceritakan proses bagaimana kan tidak langsung ujuk-ujuk gitu bahasanya ya, orang itu bisa mematikan diri, mematikan ego, mematikan aku 4, 3, dan 2 gitu. Kalau dari pengalaman Mas Sony sendiri gitu, gimana transformasinya yang sekiranya itu nanti bisa diterapkan teman-teman di rumah gitu? Ya, itu semua terjadi di dalam diri kita. Dan itu harus mengalami suatu proses goncangan yang hebat di dalam diri kita yang disebut sebagai kiamat itu. Kiamat itu artinya bukan hancurnya seluruh alam semesta ini lalu habis itu besok nggak ada apa-apa gitu, enggak. Tapi kiamat itu adalah kehancuran sekaligus kebangkitan. Kiamah itu kan bangkit. Bangkit. Tapi harus ada yang hancur kan. Yang hancur kita yang lama, yang bangkit kita yang baru gitu. Jadi setiap hari itu harus membaru gitu. Dan kiamat itu nggak usah nunggu nanti. Itu terjadi ketika di dalam diri kita banyak goncangan yang mematikan diri aku 4, mematikan aku 3, mematikan aku 2. Makanya di seri 3 fakir kita bahas mengenai kiamat 1, 2, 3 gitu. Sampai akhirnya benar-benar kita mengalami kiamat yang kubro, yang benar-benar besar gitu dalam diri kita. Jadi kalau di 3 fakir kita bahas kiamat nomor 1 itu adalah kiamat di aku 4, yaitu tubuh fisik. Ketika tubuh fisik kita mati, dibangkitkan fisik yang baru gitu. Ini ajaran basic sebenarnya, inkarnasi itu basic ya. Lalu kiamat kedua adalah ketika jiwanya yang mati. Makanya di Al-Baqarah ayat surat 2 ayat 44, bunuhlah nafsumu gitu. Bunuhlah nafsumu, nafsu di situ jiwa ya. Jadi peperangan yang terbesar, kata Nabi Muhammad setelah perang Badar, bilang ini peperangan kecil, ada peperangan lagi yang lebih besar, yaitu memerangi jiwa, membunuh jiwanya. Ketika membunuh jiwanya berarti pikiran, perasaan, persepsi, emosi, keinginan, imajinasi, segala macam tuh lebur gitu. Lalu dikonstruksi ulang, pindah ke aku 2 yaitu roh. Nah, roh itu adalah percikan. Tadi kan, itu kiamat. Dari aku 3 ke aku 2 itu kiamat kedua gitu. Nah, kiamat yang terbesar adalah kiamat dari aku 2 lebur ke dalam Tuhan gitu, yaitu aku 1. Nah, itu sering disebut sebagai peristiwa kiamat yang besar, di mana Isa melawan Dajjal gitu. Nah, Isa di situ bukan berarti kayak Nabi Isa sosok itu datang lagi, Mas, gitu. Isa itu artinya adalah roh kita yang lebur ke sumbernya gitu. Gitu. Memerangi Dajjal. Dajjal kita tuh siapa? Ya aku 2 gitu. Aku 2 adalah roh kita sendiri sampai akhirnya lebur ke dalam Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan itu nggak ada siapa-siapa lagi, Mas, gitu. Kalau kita masih ada aku 2, di hadapan Tuhan masih ada si aku itu. Tapi kalau udah lebur, di hadapan Tuhan hanya ada Tuhan aja gitu. Kita tuh udah lebur gitu. Nah, itu disebut di sisi Tuhan kan, bukan di depan Tuhan, ngalangin Tuhan kalau di depan. Di sisi itu artinya lebur gitu. Nah, lebur itu adalah proses yang disebut di surat 43 ayat 61,
Sesungguhnya aku benar-benar akan memberitahu tentang hari kiamat, kata Nabi Isa, ikutilah aku, inilah jalan yang langsung gitu. Shiratal Mustaqim. Itu sebenarnya peristiwa yang akan dihadapi semua manusia di dalam dirinya gitu. Nah, tracknya begitu gitu, tracknya. Cuman masing-masing orang punya pengalaman dan jalan hidup ya, yang berbeda-beda gitu. Nah, sampai ketika kita lebur di hadapan Tuhan, baru kita bisa dipergunakan menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan, untuk mengalami sifat-sifat Tuhan, untuk mengalami kehendak-kehendak Tuhan, untuk mengalami ilmu dan kesadaran dari Tuhan untuk menjalani hidup ini gitu, Mas. Gitu. Oke, Mas Sony ini kan entrepreneur. Gimana ya caranya Mas Sony membedakan antara ini tuh ambisi pribadi dan panggilan jiwa di dalam membangun usaha gitu. Misalnya teman-teman gitu dikasih tips gitu. Aku pengen punya usaha kayak gini tuh, ini ego atau ini panggilan jiwa gitu. Cara ngerasainnya gimana? Ya kalau misalnya, ya tapi kan gini ya, kita tuh akan tahu kalau kita udah sampai sih. Oh iya sih. Kadang-kadang kita pengen tahu jalan ke Bandung di mana kemana gitu ya, tapi karena kita masih di Jakarta ini, kalau udah sampai di Bandung kita bisa tahu, oh jadi apakah ini tuh dari Tuhan atau dari diri sendiri, itu bisa ketahuan kalau makin lama sebenarnya nggak ada kata sampai, karena ini perjalanan yang tanpa Iya. akhir gitu ya, akan terus-menerus berproses. Cuma dalam hidup ini kita lama-lama bisa belajar sih, bahwa ini kehendak diri sendiri atau kehendak Tuhan gitu. Nah biasanya kalau udah sensitif tuh dari rasa hatinya, dan kita nggak ada kemelekatan, Mas. Jadi jalaninnya dengan ngalir aja gitu. Jadi nggak ada, wah ini harus jadi, harus sukses, lalu ada khawatir gagal gitu. Nggak ada, ngalir aja udah gitu. Nah kalau udah ngalir tuh biasanya kita tuh dikasih semacam kesempatan, tapi juga dikasih semacam petunjuk gitu. Ini akan seperti ini jadinya gitu. Nah kalau sampai misalnya di dalam suatu bisnis atau apa ada kegagalan, ya biasa aja gitu. Nggak usah terus dianggap, wah nih berarti aku salah memilih gitu. Karena di dalam kegagalan tuh kita juga banyak belajar gitu. Dan di dalam hidup ini, kesalahan itu adalah elemen yang sangat penting di dalam pembelajaran gitu. Jadi berbuat salah ketika menjalani hidup tuh nggak masalah, asal belajar gitu. Karena semua itu terlepas dari dualitas kan. Kalau udah ngalamin tadi itu sebenarnya bukan hidup tuh bener terus bisnis sukses terus gitu. Tapi ya salah ya nggak apa-apa gitu. Iya. Kita hanya menjalani aja gitu. Menyaksikan aja gitu. Menyaksikan ya. Menyaksikan tuh nggak ikut sedih, Mas. Nggak ikut sedih ya. Kayak atau senang. Iya. Kita kan ada di siklus sedih dan betul. Senang kan? Bukan di bahagia loh, lain loh. Makanya ini saya lagi bahas juga tentang bahagia itu beda dengan senang gitu. Apa bedanya, Mas? Bahagia itu latar belakang yang melatari semua sifat, semua kondisi gitu. Jadi biasanya orang kalau dapat sesuatu senang kan, tapi belum tentu bahagia loh. Orang kalau nggak dapat sesuatu dia sedih, tapi belum tentu bahagia loh. Kita bisa nggak dalam keadaan susah tapi bahagia? Bisa. Tapi kita bisa juga dalam keadaan senang tapi nggak bahagia gitu. Dapat banyak rezeki apa tapi nggak happy. Happy itu adalah sifat yang melatar belakangi semuanya gitu. Jadi kita bisa dalam keadaan apapun dalam keadaan bahagia gitu. Wah itu kalau aku jelasin bisa. Iya. Tapi gini, kehidupan Mas Sony itu kan penuh keajaiban gitu kan. Maksudnya kan sering mendapatkan keajaiban. Tapi ada yang bilang bahwa keajaiban tuh katanya hanya untuk orang-orang yang terpilih saja gitu. Menurut Mas Sony gimana? Gini ya, Mas. Detik ini belum pernah ada
pengalaman seperti ini di semesta yang kita alamin sekarang. Sebelumnya belum pernah ada. Dan gak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun. Bukankah itu suatu keajaiban gak? Iya sih. Keajaiban banget loh. Karena gak akan terulang lagi. Dan sebelumnya belum pernah ada. Lalu roh Mas Hendra, rohnya memercik dari Tuhan menjadi rohnya Mas Hendra. Mas Hendra diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman Tuhan. Sehingga Mas Hendra sekarang bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, bisa berpikir. Kalau roh Tuhan gak memercik jadi rohnya Mas Hendra bisa ngalamin itu gak? Gak bisa. Ngalamin pengalaman sifat-sifat Tuhan itu? Gak bisa. Bukankah itu suatu keajaiban? Coba bayangin, roh kita tuh gak pernah terpercik. Dan gini, kayak misalnya gini, sperma itu kan ada miliaran, tapi yang jadi cuma satu kan? Iya. Nggak semua roh terpercik loh. Lalu rohnya Mas Hendra terpilih, quote unquote dipilih Tuhan untuk ngalamin pengalaman Tuhan gitu. Itu ajaib nggak? Ajaib. Jadi hidup ini ajaib, Mas. Jadi orang tuh kadang-kadang suka ngelihat keajaiban itu sesuatu yang harus secara otak luar biasa gitu. Padahal hal-hal yang biasa itu ajaib loh. Iya ya. Amazing loh. Dan kalau kita bisa mensikapinya seperti itu, hidup itu antusiastik sih. Membuat kita tuh antusias gitu jalanin ini. Mungkin belajar dari tubuh aja kan kalau mau lihat satu persatu. Oh iya. Iya, itu kan juga. Semua tuh ajaib loh. Dan hidup ini ajaib sih. Ajaib banget sih. Apalagi kalau udah sadar gitu ya. Bahwa kita tuh dikasih kesempatan untuk menentukan hidup kita sendiri. Itu ajaib loh. Berarti kasih free will. Berarti di level ini itu mempersilahkan atau kita bersedia untuk menjadi alatnya Tuhan itu ya yang benar-benar puncak ibadah tuh menurut Mas Sony ya itu. Iya. Ibadah tuh artinya apa sih, Mas? Mempersembahkan. Itu arti ibadah. Jadi kalau kegiatan saya ini sekarang ini untuk saya, itu bukan ibadah. Tapi kalau saya persembahkan kepada, persembahkan itu artinya menyerahkan kepada Tuhan, kepada sumber yang dekat, yang di dalam diri kita juga, itu jadi ibadah gitu. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, jin itu kecerdasan nih, kesadaran, untuk mempersembahkannya kepadaku gitu. Jadi artinya hidup ini harusnya Tuhan memercik menjadi roh kita persembahkan lagi kepada Tuhan untuk Tuhan maunya apa atas hidupku gitu. Itu namanya ibadah. Jadi setiap saat itu harusnya ibadah sih. Gak harus melakukan syariat gitu. Nah, maksudnya syariat itu penting, tapi bukan hanya di dalam syariat ibadah, tapi setiap hal itu ibadah. Kalau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi teman-teman semuanya, karena kemarin tuh banyak banget ya mbak-mbak, teman-teman tuh yang request, Mas Sony tolong hadir dong di Surabaya, bikin acara meditasi di sana, ngumpul-ngumpul di sana. Itu mudah-mudahan nanti terlaksana ya teman-teman ya. Beliau mudah-mudahan ada waktu. Syukur-syukur bisa kita kolaborasikan dengan Mas Riko Hutama ya. Kayaknya bakal spesial banget deh ya. Teman-teman tunggu infonya ya. Kita nanti akan berkabar buat sahabat semuanya. Mas Riko kolaborasi dengan Mas Sony. Wow, top pokoknya. Tapi gini, Mas Sony ini kan seringan bikin acara retret, terus ketemu sama teman-teman di kajian-kajian kayak gitu. Pernah ada nggak sih yang misalnya yang curhatnya itu karena terpuruk gitu, hidupnya itu berat gitu, orang yang kadang level kesadarannya turun nyanda gitu, ibaratnya kalau hidupnya terpuruk itu kan merasa nggak terhubung dengan Tuhan gitu. Nah, nasihat apa yang biasanya Mas Sony sampaikan agar mereka bisa bangkit gitu dari keterpurukan? Biasanya orang terpuruk tuh energinya rendah, Mas. Oke. Kita tuh kan energi yang
tervibrasi di frekuensi tertentu gitu. Jadi biasanya kalau orang energinya rendah tuh makin lama dia makin rendah dia merasa terpuruk gitu. Merasa hidupnya lelah, merasa capek, mikir nggak bisa, mental blocking ya kan. Badannya tuh isinya tuh udah emosi semua. Jadi gimana Tuhan mau mengalirkan gitu. Nah, kita itu didesain sama Tuhan untuk hidup itu selalu dialirkan energi gitu. Jadi lama-lama kalau kita nggak pernah dialirkan, lama-lama ya habis gitu. Atau stuck gitu. Jadi aliran energinya tuh stuck. Aku mau cerita gini mas. Ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, judulnya kan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq, Iqra artinya bacalah dengan sifat Tuhanmu, dengan asma Tuhanmu yang menciptakan kamu dari alaq. Alaq diterjemahkan sebagai segumpal darah. Padahal alaq itu hakikatnya bukan segumpal darah. Tetapi alaq itu kehendak Tuhan untuk selalu menempel, terhubung. Kalau proses penciptaan manusia kan begitu sperma bertemu dengan telur kan langsung dia menjadi segumpal darah yang terhubung dengan rahim. Rahim tuh artinya kasih sayang gitu mas. Jadi si alaq ini nih harus selalu terkoneksi dengan Tuhan di dalam rahim gitu mas. Sehingga akan terjadi penyempurnaan energi makin besar gitu disempurnakan. Ketika kemudian disempurnakan, pada saat sempurna ditiupkanlah roh. Ditiupkan roh hidup nih gitu. Kesadaran juga gitu mas. Jadi ini cerita tentang janin dan sebagainya, kesadaran juga harus gitu. Jadi kita tuh didesain Tuhan untuk selalu jadi alaqoh. Alaqoh itu artinya harus selalu terhubung gitu. Di dalam kasih sayang. Kenapa kasih sayang? Karena kasih sayang itu adalah energi yang tertinggi di semesta gitu mas. Kasih sayang Allah gitu. Nah, sehingga pada saat nanti kemudian terhubung dengan kasih sayang, kita ditumbuhkan kesadarannya, lama-lama ditiupkan roh Tuhan langsung, kalau disebut Rohul Amin, Ruhul Kudus, Jibril apa itu ya. Jadi kesadarannya langsung dijumping gitu, sehingga kita jadi manusia yang makin lama makin sadar. Nah, gimana mau terhubung kalau tubuhnya penuh dengan tumpukan emosi gitu. Jadi gimana mau dialirin kalau wadah untuk ngalirinya tuh stuck di mana-mana gitu. Nah, manusia modern itu yang banyak dapat info dari medsos, dari macam-macam, itu tiap hari numpuk energi negatif yang jumlahnya tuh besar mas. Sehingga kalau saya ngelihat makin lama tuh ya kecenderungannya orang lelah, orang stuck, orang terpuruk itu makin muda mas. Makin muda dulu orang-orang tua stres. Lama-lama anak-anak umur 40 udah stres. Sekarang anak-anak SMP saya lihat SD tiap hari main iPad. Udah ngalamin yang saya lihat dulu sebenarnya orang-orang umurnya dewa tua gitu. Karena kan tubuh emosinya sama. Tiap hari dijejelin info terus emosi terus ya kan. Di dalam apa yang kita lihat kan ada emosinya, ada kemarahan, ada apa. Nggak diajarin caranya untuk flashing gitu, ngeluarin gitu. Rilis. Sehingga nggak terhubung, nggak bisa koneksi. Jadi hidupnya lama-lama akan energi itu kita didesain untuk dialirin, tapi energi stuck, wadahnya tuh stuck gitu guys. Jadi aku tuh kepengen kalau bisa tuh kita tuh semua belajar gimana cara melepaskan, membersihkan energi ini untuk supaya energi yang ngalir. Nah, energi ngalir itu termasuk rezeki, Mas. Itu berpengaruh, Mas? Sangat. Ini kan rezeki kan energi yang memadat. Oke. Dan energi rezeki itu kan dapatnya dari inspirasi. Iya dong? Iya. Inspirasi dapatnya dari aliran. Iya, Mas ya. Orang kalau dikasih rezeki dari Tuhan tuh dikasih kesempatan, Mas. Bukan dianterin duit dari langit gitu kan. Dikasih kesempatan, inspirasi, aliran. Kalau tubuh emosinya stuck dan penuh, susah loh. Jadi menurut saya orang-orang yang begitu jangan dinasihatin mas. Jangan nasihatin orang yang lagi energinya rendah.
dikasih pengetahuan, dikasih Percuma. nasihat. Percuma. Bukan, dikasih tahu caranya untuk ngebersihin Oh. dirinya, ngebersihin, melancarkan alirannya. Bentar Mas, kalau yang anak-anak kecil tadi, yang remaja-remaja, itu kan Mas Sony lihat kan dulu dialami orang tua, tapi anak-anak yang masih muda sekarang udah ngalamin. Nah itu tipsnya supaya mereka bisa rilis pribadi gimana? Seminggu sekali orang tuanya ngajarin untuk mandi emosi. Mandi emosi itu apa lagi Mandi tuh, Mas? emosi itu artinya dia diajarin meditasi untuk ngelepasin tubuhnya, Oh, tubuh oke. emosinya dari emosi-emosi yang melekat di minggu itu. Misalnya duduk diam. Aku udah upload sih videonya Ya, di mungkin SI Inspiratif. Jadi intinya tuh kita kan badannya ada lapisan-lapisannya Iya, nih. iya. Ada tubuh fisik, ada tubuh emosi. Jadi tubuh emosi tuh misalnya hari ini saya marah. Marah itu kan kalau nggak secepatnya saya lepas, dia akan bermalam, stuck di dalam. Iya. Kalau udah stuck di dalam, besok khawatir, stuck lagi. Besok frustasi. Besok punya keinginan, besok apa, semua masuk ke dalam kan. Nah kemudian ketika dia, lalu dia nggak bisa terhubung sama Tuhan karena alirannya ini kan stuck nih, stuck. Jadi kemudian dia ada peristiwa yang men-trigger dia, lalu dia marah. Sebenarnya kan marahnya udah di dalam tuh. Kalau di dalam nggak ada kemarahan, peristiwa itu nggak bikin dia marah mas, udah di dalam. Nah ini harus dilepas. Nah Tuhan itu udah mendesain kita hidup di bumi yang bisa menarik semua kotoran ke intinya gitu. Jadi secepatnya kita lepas tuh ditarik mas sama bumi itu kotoran-kotoran non fisik tuh mas. Jadi gravitasi itu bukan cuma bicara membuat tubuh kita bisa mendarat di bumi terus, tapi dia menarik fisik dan non fisik gitu kotorannya. Jadi begitu kita lepaskan itu jatuh mas, kayak saya suka bilang kayak ini ngegem tisu gitu. Dilepas gini, dia jatuh sendiri. Nah, kita tuh harus bisa meditasi untuk ngelepasin itu dan nanti dibantu oleh kasih sayang Tuhan juga untuk nunjukin mana lagi yang harus dilepas segala. Nah, begitu itu lepas, Mas, itu energi ngalir, Mas. Jadi hidup yang tadinya kayak aduh terpuruk. Terpuruk itu kan bukan masalah cuman duit. Tapi terpuruk secara tubuh emosi gitu. Tapi benar itu jadi yang menghalangi inspirasi masuk. Banyak inspirasi, pengetahuan, semangat hidup, energi semua tuh. Orang kalau udah nggak semangat hidupnya gimana mau dapet kesempatan gitu. Nah jadi kita harus selalu kayak kita makan tiap hari kan kalau nggak buang air sembelit. Betul. Kita mengakumulasi emosi nggak pernah tahu caranya untuk ngebersihin. Ya kayak motor, kayak mobil, oli lah. Nah akhirnya harusnya si tubuh emosi itu bersih karena selalu diwuduin gitu, dibuang, disucikan. Nah, tubuh energinya ngalir, lancar. Tubuh pengetahuannya, Vijnamaya Kosha kalau bahasanya itu, Vijnamaya Koshanya tuh ngalir. Tadi tubuh energi tuh tubuh ada Manomaya Kosha, ada Anamaya Kosha, ada Vijnamaya Kosha itu kalau kayak orang Hindu bilang gitu ya. Tapi terserah lah mau dinamain apa. Lalu tubuh pengetahuannya ngalir, tubuh kebahagiaannya ngalir. Nah, seharusnya tubuh emosi itu isinya cuma kasih sayang. Jadi semua kemarahan lepas, itu digantiin sama energi lebih besar namanya kasih sayang. Ngalir gitu. Nah kalau kita kasih sayang, nanti juga kita memberi gitu ya. Ngalir, terus rezekinya ngalir, energinya ngalir. Lalu tubuh energinya ngalir, tubuh pengetahuannya bisa ngalir, jadi dapat inspirasi, dapat apa. Tubuh fisiknya memperbaiki dirinya sendiri. Gitu. Jadi self healing. Kalau energi di dalam tubuh kita lancar tuh, tubuh kita bisa memperbaiki penyakitnya sendiri. Dan sebaliknya kalau tubuh kita ada satu emosi yang bermalam dan stuck, itu terhubung sama organ di fisik, jadi sakit. Jadi itu kemana-mana. Nah masalahnya tubuh emosi yang belum nggak pernah dibersihin ini kita bawa terus tubuh energi. Kalau tubuh fisik kan bisa mati kan, tunggal di kuburan kan. Tapi tubuh yang lain ini dibawa lagi. Jadi mau hidup lagi, reinkarnasi lagi dia akan bawa tubuh yang sama gitu. Makanya ajaran Islam kalau ada orang meninggal dimandikan.
itu sebenarnya bukan dimandiin tubuh fisiknya. Oh iya. Karena tubuh Mandiin. fisiknya kan dikubur, Mas. Atau mau dibakar, dikubur, diapain. Nggak masuk akal dong, masa mau dikubur Betul, dimandiin betul, dulu. betul. Yang sebenarnya lebih masuk akal adalah yang dimandiin itu harusnya tubuh emosinya, tubuh energinya. Jadi sebenarnya nanti kalau salah satu bagian dari menjadi alat Tuhan adalah kita bisa membantu orang-orang yang tidak bisa mandi sendiri untuk memandikan dirinya lewat kita gitu. Didoain, bukan didoain. Iya. Diajak berdoa bersama gitu. Kalau Nah itu.